Kayak nangis sih. Iya. Nggak nyangka gitu. Katanya Alhamdulillah. anaknya bakal jadi dokter katanya. Pasti senang. Dan gimana ya? Itulah bentuk mana ya, kalau kita udah bahas orang tua, perjuangan mereka berat ya. Perjuangan mereka berat sekali. Dan ya pasti kebayang ya gimana beratnya orang tua. Iya, dari kecil sampai pin besar kan. Ya. Ayah lah sama ibu yang Susu. mensupport. Pokoknya apapun yang Vini pengen gitu kan. Ya. Iya, ayah support terus katanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya yang ada di sini? Alhamdulillah baik. Muka-muka mau pulang semuanya nih. Oke, hari ini kembali lagi dengan saya, host Serap, ya. Dengan saya Revnu Ohara, dan saya kedatangan satu orang alumni yang cantik, yang berprestasi. Kita sapa dulu dong, Mbak Feni. Halo Mbak Feni, apa kabar? Halo, baik Bang. Bang, kita kan seumuran. Seumuran ya Ya, Bang? panggil Ohara nggak apa-apa. Jangan grogi ya. Iya. Iya, saya udah beristri. Mau nambah 2 lagi mah tuh ada yang mau Nggak, calon. tidak boleh. Nah, tidak boleh di skip ya Bang. Maafkan istriku. Kami cuma bercanda. Intermezzo. Oke. Panggilannya Feni, benar ya? Iya, panggilan Nama Feni. lengkapnya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ukti. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Feni Febria Emza, biasa dipanggil Ya. Feni. Kadang dipanggil Ukti juga, kadang di kampus karena IG-nya Ukti Feni namanya. Oh, Ukti Feni. Iya. Oh, jadi ingat Ukti Feni yang kreator ya? Iya. Kreator ya? Suka buat konten kreator? Iya, buat video. Cuman nggak ada kamera sih, pakai HP doang. Oh, nggak apa-apa, karena semua konten kreator tuh berawal dari kamera semua, Iya. maksudnya dari handphone. semua ya. Ya, alumni sini ya, Iya, bener, nggak salah kan? Bukan alumni dari kampus Enggak. sebelah atau dari kampus negeri lain. Alumni Unila, Iya, UI Unilak lah. Unilag ya, Universitas Sanjang Kuning. Feni angkatan berapa di sini? Angkatan 2018. Masuknya ya, Iya, 2018, dan memilih jurusan Ekonomi manajemen. ekonomi manajemen. Berarti di prodi manajemen ya? Iya, di Prodi manajemen berarti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, namanya kan berubah deh. Iya, dulu Kalau dulu kan namanya Fakultas Ekonomi, sekarang ada bisnisnya. ada bisnisnya. Iya, bagus sih Bang. Jadi Bagus ya? ngikut yang sekarang kan ada peningkatan juga. Ya. Berarti besok kalau ditanya alumni mana, FEB Unila, Oh, iya, benar ya? FEB, iya. Fakultas Ekonomi dan Lebih keren Bisnis. dikit kan Bang, ada Ya, bisnisnya. asik ya, FEB, nggak Vekon lagi. Nggak gitu Vekon lagi. Ya, lebih catching ya namanya ya. Iya, lebih FEB Unila. Oke, yang mau diulik sebenarnya ada sih tentang Feni ini. Dia ini ada hal menarik yang mau saya angkat. Tapi sebelum itu saya mau coba berkenalan lebih dalam dulu. Ya, Feni itu kenapa sih memilih kuliah di Unilak. Unilak? Pertama itu memang saran dari orang tua. Oke. Ya, sebenarnya kan keinginan untuk kuliah itu kuat. Ya. Awalnya itu emang jujur mendaftar di negeri. Mm-mm. Cuman karena nilai ini naik turun gitu, Iya. emang kalau untuk ikut SMPTN dan BPUD itu kan harus naik signifikan. Gitu Sedangkan ya. nilai ini kadang naik turun gitu Bang. Tapi alhamdulillah masih masuk 5 besar juga. Cuman Oke. ada turunnya juga gitu kan. Jadi nggak jebol. Terus saya nyaranin ambil Unilak aja kata ya. Kenapa ayah nyaranin ke Unilak? Apa pernah ada story gitu dengan Unilak apa gimana? Enggak sih, belum ada yang kuliah di Unilak juga. Oh, gitu. Vini yang perdana gitu. Yang kerja di Unilak ada saudara. Cuman kalau Vini nggak nengok saudara ada di sini, nggak. Maksudnya tuh memang betul-betul untuk kuliah gitu kan. Jadi kata ya karena Unilak tuh dekat dari rumah. Karena Vini kan tinggal di Rumbai juga. Oh Di gitu. Jalan Lingkungan ya. Akamsi ya, Iya, anak kampung sini anak ya. kampung sini, Jadi jadi emang dekat. udah tahu ya Unilak itu kayak Dan sekolah gimana. SMA pun dekat juga dari sini. Oh, sekolah di Pekanbaru juga? SMA 3 Rumbai. Oh, SMK 3. Oh, dari SMK. SMA. Oh, SMA. 3. Oke, dari SMA. Yang dekat Poltek itu Bang. Iya, yang pas di sebelah ya. Iya, Sebelahnya tinggal lagi. jalan aja ke Unilak gitu. Oke, dekat. Dulu IPA IPS? IPS. Oh, IPS. Jadi emang udah familiar ya dengan ilmu sosial, khususnya kayak ekonomi. Iya, emang suka di situ sih. Oh, emang udah menekuni berarti ya? Udah ditata dari SMP udah tahu sukanya di mana gitu. Awalnya kan emang hobi belajar IPS. Terus masuk SMA, jumpa ekonomi dan suka di ekonomi gitu. Dan makanya langsung ngambilnya ekonomi, Iya, prodi langsung, tapi manajemen. langsung bukan langsung prodi manajemen sih.
awalnya emang ragu juga karena kan belajar akuntansi juga. Iya. Jadi Iya benar, di sana kan ada 2 prodi ya, mm, ada ekonomi ada manajemen dan akuntansi. akuntansi. Cuman Yang bikin galau gimana tuh? pas mendaftar awal tuh ya ragu antara mana bagus ya, manajemen apa akuntansi. Kawan-kawan pernah ngambil ada yang manajemen, ada akuntansi, Iya. imbang lah gitu kan. Iya. Tapi Vin ragunya itu karena Vin kurang suka di hitungan akuntansi, lebih suka ke bisnis karena kan manajemen lebih ke bisnis kan Bang. Iya benar, ada Nah, manajemen bisnisnya tapi Vin kan. suka juga sih akuntansi, tapi cuman hitungannya itulah Bang gitu kan. Iya. Kadang kalau nggak balance kan kita harus ngulang dari awal tuh Iya, gitu kan. benar-benar. Nah, Sama Vin ini sih. orangnya nggak suka ribet gitu. Sama, saya juga nggak bisa ngambil akuntansi. Matematika saya merah soalnya. Terlalu jujur ya. Iya memang lebih baik jujur dengan diri Iya. sendiri daripada bohongin diri sendiri karena gengsi Memaksakan ya. diri ya gitu. Ya memaksakan diri ntar nyesalnya di akhir salah jurusan kan nggak enak. Memaksakan diri itu nggak enak ya. Feni asli Pekanbaru apa gimana? Sebetulnya Vin asli orang Minang. Oh, urang awak. Iya, lahir di Padang. Lahir di Padang. Kedua orang tua itu ada yang Melayu atau dua-duanya Minang? Dua-duanya Minang. Asli Memang mana? Minang Tulen. Kalau ayah Solo, ibu Batu Sangkar. Matam buat cie gitu. Rancak Bana. Rancak Bana di Mawak makan. Oke. Berarti perantauan ke sini apa gimana? Sejak kelas 3 SD itu ayah memutuskan pindah dari Padang, tinggal di Padang dulu. Jadi pindah ke Pekanbaru. Itu kenapa pindah kerja apa gimana? Enggak sih, ayah yang pengen suasana baru. Oh, Terus saya ini gitu. kan hobinya usaha, bukan kerja sama orang, itu enggak Iya, suka dia. Oh, Dia lebih suka ayah diri sendiri gitu. entrepreneur ya? Iya, lebih Bisnis. usaha, iya. Usaha apa kecil-kecilan bagaimana? Kecil-kecilan sih Bang. Iya. Dan Ben itu anak seorang tukang jahit sepatu Bang. Jujur. Oh, gitu. Itu ayah apanya tuh di depan ada outlet dekat depan Rumbai. Iya. Nah, pemutaran outlet tuh ayah di situ. Oh gitu. Dan alhamdulillah ibu juga buka cabang di dekat daerah Limpungan arah ke rumah. Sama aja Iya, sama. dua-duanya. Awalnya itu ayah pengen buka usaha kunci sih karena ayah kan pandainya di kunci. Oh gitu. Cuman karena terkendala alat-alatnya kan mahal. Jadi awalnya tuh yaudah buka ini dulu, cuman karena keenakan jadi itu aja terus usahanya sampai sekarang. Jadi gitu ya. Waktu di Sumatera Barat dulu kunci aja. enggak, kalau di Sumatera Barat dulu kayak memborong gitu Bang. Oke, borongan. Pemborongan ya. Terus Kayak bangunan, misal kayak sekolah itu Iya. ayah megang, nanti kan ada karyawannya beberapa Terus orang. pindah ke Pekanbaru memutuskan untuk jadi penjahit Iya, sepatu. Dan usaha ibu jahit juga. sepatu. Iya, ibu juga. Ibu juga. Awalnya berdua sama ayah, jadi karena orang banyak yang minta buka cabang ya buka cabang juga. Oke. Berapa bersaudara? Kami cuma bertiga, tapi sebenarnya berempat. Yang anak kedua itu sebenarnya kembar, cuman yang hidup satu. Oh, udah meninggal Iya, ya. jadi tinggal 3. Ya, Feni yang nomor Yang satu pertama. Oh, anak Iya. putra sulung Putri sulung. Putri sulung ya, Iya. anak pertama. Iya, anak perempuan Masya pertama. Allah. Berarti memang orang tua betul-betul ini ya concern dengan pendidikan Iya. anak-anaknya ya. Kalau ayah dia memang jujur apapun bakalan didukungnya demi anaknya, apapun akan dikerjakannya Iya. asal anaknya sekolah tinggi gitu. Karena ayah bercita-cita kalau 3 anaknya itu kalau bisa sarjana semua gitu. Iya. Insya Allah. Dan itulah ayah sejati itu seperti itu. Iya, ayah yang Iya. hebat. Ayah yang hebat itu dan laki-laki sejati itu yang nggak memikirkan dirinya sendiri, Iya, memikirkan tapi anak. memikirkan orang di sekitar dia. Dan mungkin titip salam untuk ayah Iya, sama ibu sudah membesarkan anak yang hebat-hebat dan mungkin bisa jadi panutan kita semua. Kalau belum tentu keadaan ekonomi dan wawasan tinggi iya, menentukan kualitas seseorang gitu. iya betul. Balik lagi ke hati ya. Iya, Balik lagi ke hati. Oke. Feni tadi udah cerita ya dari Sumber, terus ke Pekanbaru, sekolah di sini ya, besar di sini, dan anak dari seorang tukang penjahit sepatu dan berhasil kuliah dan tamat di Unilak. Unilak. Berapa tahun? 4 tahun pas. 4 tahun Iya. pas. Iya. Dan itu bisa lebih cepat sebenarnya ya. Bisa 3,5, tapi Oke, karena itu Vini udah anak beasiswa. peraturan jadi- ya. Iya, peraturan. Udah harus 4 tahun. Nah, penerima beasiswa apa kemarin? Alhamdulillah Bakti Negeri Pemprov Riau. Bakti Negeri itu kalau nggak salah untuk orang-orang yang berprestasi kan? Berprestasi dan tidak mampu Bang, ada 2 Iya. kategori. Dan itu kalau nggak salah yang paling tinggi seleksinya paling ketat. Iya, betul. Seingat saya. Iya. Tingkat beasiswa itu bakti apa sih namanya? Bakti Negeri. Bakti Negeri itu yang seleksinya ketat, ada wawancara juga. Iya, banyak. Iya. Juga tahapan itu ada banyak gitu. Iya, Dan banyak. Syarat-syaratnya Feni pun juga
berhasil meraih itu ya. Iya, Dan nggak alhamdulillah. sembarang orang juga bisa menerima beasiswa itu. Dan sekarang kabarnya ada prestasi baru nih. Apa tuh? Alhamdulillah keterima di Unan Padang itu Iya. lewat beasiswa PMDSU namanya. PM PMDSU. itu kepanjangannya apa? Pendidikan magister Magister ya? iya magister Hah? menuju doktor untuk sarjana unggul. Berarti raihan beasiswanya itu untuk S2 dan S3? Iya, sekaligus dari S2 langsung S3 fast track dia, Bang. Oke. Tapi nggak perlu waktu lama kita kuliah. Ya, itu gimana tuh maksudnya? Jadi ada namanya program pemerintah yang ingin mempercepat dan memperbanyak dokter-dokter muda di Indonesia. Salah satunya dari program PMDSU ini, itu dia kuliahkan mahasiswanya itu 4 tahun lamanya. Jadi lewat dari 4 tahun itu nggak boleh, harus 4 tahun atau mungkin bisa jadi bisa lebih cepat dari itu. Itu untuk yang S2? Iya, yang untuk S2-nya itu bukan sekaligus itu Bang, 4 tahun itu udah S2 langsung S3. Oh gitu. Jadi kalau untuk penjelasannya itu S2 itu cuma setahun fast track. Oke. Jadi naik kalau memang memungkinkan nilainya, IPK-nya ya udah naik lagi S3 itu 3 tahun lamanya. Jadi totalnya 4 tahun selesai jadi dokter Fast muda. track ya. Iya, fast track. Jadi mungkin emang dipadatkan di 1 tahun Iya, pertama iya, untuk betul. semua materi S2 ya. Dan langsung mungkin tesisnya di sana kali ya. Atau digabung apa Kalau gimana? dia beda-beda kampus sih Bang. Kalau untuk Yang di Unan Unan gimana? kabarnya nggak pakai tesis, itu langsung buat jurnal aja Oke. dan langsung ke disertasi. Outputnya ke jurnal ya. Iya. Dan itu langsung dikonekkan penelitiannya ke disertasi S3. Iya, langsung ke S3. Oke sih. Nanti ada promotor handal yang bakalan membimbing. Nah, ini kan programnya banyak nggak diketahui orang ini nih, Mas umum nih. Iya, Mungkin banyak belum tahu. iya banyak kan? Dan sebenarnya jujur saya sendiri juga baru dengar nih PMDSU. Penny pun juga baru dengarnya di Desember 2022. Itu gimana tuh ceritanya? Bisa Iya. Penny tiba-tiba dapat informasi ini, itu tahu dari mana? Itu gimana ceritanya? Jadi gini Bang, Penny kan emang kuat niatnya mau lanjut S2 karena cita-cita Penny pengen jadi insya Allah jadi dosen. Oke. Jadi pengen ngajar gitu kan. Ya suka lah dengan di depan gitu, di ngajar orang ramai, Penny suka kayak gitu. Oh, berarti ini ya, suka tampil ya? Iya, suka sampai Perform suka ya? Iya, suka. Oke, di mana tuh awal sukanya? Walaupun agak deg-degan sih kadang. Oke, betul memang. Jadi cobalah cari tahu ada nggak sih beasiswa yang lanjut S2 tapi jangan ada TOEFL yang tinggi kali gitu kan Bang. Gitu, Karena kan iya. jujur LPDP yang lagi booming sekarang Yep. itu 500 skornya. Jadi Vin merasa Vin tahu lah kemampuan bahasa Inggris di mana. Jadi Nggak terlalu inilah ya. kalau untuk mencapai 500 kayaknya harus bisa tapi harus mau belajar lebih ekstra lagi Ya, kan. oke. Kayak Butuh ikut persiapan yang lebih matang. lama gitu ya. Pakai bimbel lah segala macam. Oke. Jadi cobalah nonton YouTube, cari tahu beasiswa apa lagi ya gitu kan. Tapi Vin cari tahu dulu ya PDP. Nah, tahu ada yang lain syaratnya gitu kan. Jadi saat nyari tentang LPDP muncullah terkait konten, kan kalau nonton YouTube kita ada konten terkaitnya Ya, gitu kan, benar. konten berikutnya. Ya. Muncullah si PMDSU. Tautan-tautan gitulah. Muncullah PMDSU. Itu dari YouTube. Iya, dari YouTube itu muncul PMDSU, tapi yang jelasinnya itu testimoni dari anak UGM dan IPB yang Oh Vin lihat. gitu. Berarti bukan langsung dari kontennya Kemendikbud gitu ya. Enggak, Justru konten-konten dari testimoni orang gitu iya, ya. betul. Jadi dia ada dua, yang IPB itu kakak-kakak, yang UGM itu abang-abang. Jadi pertama Vin itu muncul yang kakak-kakak itu kan IPB. Jadi kakak itu menjelaskan ada beasiswa PMDSU dan dia awardernya gitu kan, dia penerimanya di situ. Dibilangnya kuliahnya S2 sampai S3 gitu. Tapi dengan ada syaratnya katanya gitu kan. Dan kamu tidak perlu TOEFL di situ. Terus dia mikir, apa Oh iya, iya? emang nggak pakai TOEFL sama sekali? Enggak, emang nggak minta TOEFL. Ya minta TOEFL itu nanti kita melanjutkan daftar di negeri. Bisa kita ngambil UNAN itu ya wajib TOEFL di UNAN. Oh gitu. Memang Untuk ada skornya bukan juga. syarat ke Kemendikbudnya, tapi persyaratan ke kampus ya. Ke kampusnya aja. Karena kan di negeri memang rata-rata minta TOEFL. Ya, rata-rata sih kampus sekarang swasta negeri pun emang, juga iya, kan. juga minta TOEFL sih sekarang. Jadi pas dengar kayak gitu, lihat lagi yang di UGM, benar sama dibilangnya gitu kan. Oh, ini benaran nih, kayak kaget gitu, Yeah. kayak excited ya juga kan. Masa iya ada beasiswa S2 sampai S3, baik kali pemerintah gitu kan. Apa iya, bilang pencari tahu lah link resminya, rupanya ternyata benar gitu Bang, ada syaratnya. Cuman belum buka, karena kan bukanya itu di Desember 2022 tentang linknya itu. Katanya bakalan open gitu di 2023, kira-kira di bulan 4 katanya gitu kan. Jadi Vin pantengin terus lah sambil syarat-syaratnya itu Vini persiapkan gitu kan.
Dan kebetulan Vin pengennya itu awalnya di UGM tertariknya. Iya. Ya dari dulu dari S1 sebenarnya cita-cita pengen ke UGM, cuman nggak lolos itu, nggak lolos lah SMPTN dan BPUD-nya. Dan pengennya S2-nya di UGM lagi gitu kan Bang, cita-citanya. Cuman ya kata orang tua kita harus dengerin kata orang tua kan. Iya, untuk ridho lah. Ridho orang tua itu lebih penting, dan ayah tidak merestui ke sana karena pertama keluarga nggak ada di situ, yang kedua Feni belum pernah ngekos sama sekali, jadi ayah takut gitu kan. Karena kami cewek juga semuanya kan. Jadi ya Feni ngikut apa kata ayah aja. Mungkin restu orang tua di Unan ya berarti itu yang terbaik. Iya. Jadi Fen plan B-nya memang ke Unan sih Bang. Kalau nggak dapat UGM memang Unan. Karena di sana mungkin keluarga ada masih ya. Cita-citanya memang ke sana juga. Cuman kalau nggak dapat gitu kan, ternyata ya memang rezekinya di Unan. Itu persyaratannya banyak. Persyaratan untuk PMDSU-nya nggak terlalu banyak. Kalau lebih banyak LPDP dan beasiswa lainnya kayak. Karena kan kalau di mata orang awam nih atau adik-adik mahasiswa yang lain, beasiswa itu kan identik dengan banyak syaratnya. Banyak persyaratannya, benar nggak sih? Ngumpulin syaratnya pening gitu ya. Iya, betul. Sampai kadang sampai bisa menyibukkan orang tua kita sendiri, benar kan? Kalau ini alhamdulillah tanpa orang tua ngurus sendiri, pure sendiri ya. Sendiri. Cuma minta doa restu doang modalnya. Kira-kira yang menjadi catatan nih untuk persyaratannya. Siapa tahu adik-adik mahasiswa di Unilag ada yang ingin mengikuti jejaknya Kak Feni nih, Mbak Feni, bisa langsung jalur fast track S2 dan S3, dan seandainya dilancarkan ya, Feni dilancarkan dalam 4 tahun dia udah bisa jadi dokter, bayangin teman-teman. 4 tahun udah jadi dokter. Dan itu ada lagi kalau kami kan angkatan 7 nih beasiswanya. Nah kabarnya beda dengan angkatan yang lain, itu angkatan 7 nih bakalan diperbarui lagi. Yang tamat 4 tahun beasiswa PMDSU ini selesai tamat dia jadi dokter langsung diangkat jadi dosen kalau dia pengen jadi dosen. Karena bagian akademik misalnya bagian di kampus gitu kan Bang. Nah kalau dosen itu langsung dosen tetap dan PNS, tapi ya pemerintah yang menentukan di mana tempatnya. Nah bayangin itu bonusnya katanya. Enak kan? Udah fast track, dapat 2 gelarnya langsung dalam 4 tahun. Langsung disediakan lapangan pekerjaan jadi dosen. Iya, langsung disediakan karir. Karena kita kan kuliah untuk nyari kerja juga ujungnya. Benar. Nah, ini langsung dikasih. Ini bisa dimanfaatkan sama adik-adik ya di Unilag ya. Silakan di search aja program PMDSU ini di Google. Langsung itu paling atas. Tadi saya cek juga tadi waktu lagi ngobrol-ngobrol sebelum mulai PMDSU itu emang langsung di awal. Langsung paling atas. Iya, paling atas. Resmi. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi, langsung diklik aja. Persyaratan lengkap di sana ya? Iya, syarat dan sebelumnya juga ada tuh berapa yang keterima di kampus. Datanya ada ya? Iya, kampus tujuan. Seriau berapa? Feni lupa nggak lihat kali sih Bang. Cuman kalau untuk angkatan Feni kayaknya dari Riau dikit sih yang ikut. Karena banyak yang nggak tahu. Ya. Dan itu tuh Feni buktikan waktu Feni coba pengen TOEFL ke negeri, kan dia harus kampus negeri awalnya. Tapi ujungnya emang di Unan juga TOEFL-nya karena nggak buka juga di Undri. Jadi awalnya ke Undri, kata Undri dia lagi persiapan untuk anak SMA lanjut ke S1 gitu kan. Jadi ada apa namanya sekarang UTBK ya. UTBK. Nah mereka lagi persiapkan itu jadi nggak bisa TOEFL gitu kan. Jadi Vin tanya iseng-iseng, Bang tahu nggak PMDSU? Nggak tahu katanya. Mahasiswa situ Vin tanya juga nggak tahu, banyak yang nggak tahu Bang. Makanya Vin dijelasin, baru mereka kayak kaget gitu. Ada ya beasiswa gitu katanya, ada. Dan coba juga di UIN, ternyata orang UIN pun banyak yang nggak tahu juga. Berarti memang ini mungkin informasinya baru ya. Dan alhamdulillah kita kupas di sini teman-teman. Silakan adik-adik yang atau alumni yang baru lulus ya, yang baru lulus, yang kemarin wisuda periode, yang fresh graduate lah. Ya, yang fresh graduate, itu nggak jadi ada batasan kan? Iya, pokoknya jangan lanjut S2 dulu, dia harus baru tamat S1. Dan ada batasan umur benar? Ada batasan. Selalu ya, biasa kalau beasiswa emang ada batasan umur. Berarti gini, untuk catatan persyaratan yang perlu disiapin oleh adik-adik itu apa aja tuh kira-kira? Kalau persyaratan utamanya memang yang penting-penting aja nih, apa aja? Yang di umur sih Bang pertama kali. Itu dia ada 2 sih jalurnya. Kalau di PMDSU ini jalur untuk profesi sama umum. Kalau umum kayak Feni kan ngambil umum itu. Kalau profesi itu yang kayak dokter gitu ya? Nah, jadi dokter, psikolog, dan psikolog, perawat, kayak gitulah ya. Arsitek gitu kan. Nah, kalau untuk profesi itu dia maksimalnya 27 umurnya, nggak boleh lewat. Profesi 27, kalau yang untuk umum? umum 24 nggak boleh lewat. Sehari aja nggak boleh.
Lagian kalau orang fresh graduate kan umur segitu ya, sekitaran Iya, segitu ya, sekitar 22, paling cepat ya 22 paling cepat. 22, 23, Iya, 24 lah itu paling lambat ya. Nah, 24 itu paling Nah, lambat. dan itu pun masih bisa daftar kan Iya, di masih bisa umur 24. kalau dia belum capai bulannya gitu kan. Iya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ada lagi Yang persyaratan yang kedua lainnya? itu tuh IPK sih bang. Oke, IPK-nya berapa minimal? Kalau dia nengok akreditasi kampusnya, Iya. kalau makin tinggi akreditasi kampusnya makin rendah diambil. Tapi kalau Oke. makin rendah akreditasi kampusnya itu makin tinggi lah. Untuk kampus kita yang B iya, kita dan B. swasta itu kemarin berapa? Nah itu dilihat juga kan Di bang. IPK-nya kemarin berapa? Harus 3,75 maksimal. Oke, 3 itu maksimal. Iya maksimal untuk apa daftar ini. Oh gitu. Nggak boleh di bawah itu. Oh, minimal Iya tuh berarti. minimal. Minimal 3,7. Iya 3,75. Oke, kemarin Penny lulus dengan capaian 3,83. 3,83 melebihi. Iya Nah, alhamdulillah. dan di Unilak banyak kok yang saat IPK-nya wisuda tinggi. IPK-nya di atas 3,75. Iya nyaris ada yang sempurna juga. Iya, banyak. Ada yang 4 justru, Iya, ada yang 4, ada ada 3,9, banyak. Jadi memang adik-adik jika memang belum ada pekerjaan, Iya. ya, terus juga belum ngambil S2 karena mungkin kebutuhan ekonomi, ada banyak ya orang kayak gitu ya. Dia pinter tapi mungkin belum apa namanya, belum jodohnya dapat pekerjaan. Terus mungkin nggak ada bantuan dari keluarga, ekonominya sulit, jadi memutuskan untuk apa ya, nggak ada yang mau nganggur sih, cuman keadaan yang Iya. maksa banyak, dan ini bisa dimanfaatkan. Beasiswanya ini dikasih apa ya, dapatnya apa aja nih? Kalau SPP atau ada uang untuk bisa digunain, uang saku gitu, ada nggak? Ada ya. kalau di testimoninya dijelasin kemarin tuh dapatnya itu kalau S2 kita per bulannya 3 juta lebih kayak gaji UMR. Itu Dan uang apanya? Uang SPP? Untuk biaya kehidupannya. Oke, oh dikasih. Iya, dikasih per bulannya 3 juta lebih. Itu khusus S2 aja, tiba di S3 nanti naik jadi 4 juta lebih. Itu yang angkatan sebelum kami. Dia kan udah 7 angkatan ini, Bang. Yang Penny kan masuk. Yang otomatis dia bakalan diupdate kan? Iya, Bisa bakal jadi update lagi itu informasinya. melihat taraf apa namanya, uang saku yang diberikan itu sesuai dengan Iya. UMR di kota tersebut, betul. apa gimana? Kalau UMK untuk apa gimana? kalau itu nggak tahu juga sih, Bang, tapi yang Penny testimoni belum menerima. Penny kan OTW jadi mabanya di bulan Agustus Oh, nanti baru gitu. masuk. Tapi berarti Nah, di belum situ nanti pencairan ya? dicairkan nanti di sana Oke. di bulan Tapi Agustus. mungkin arahnya sih mungkin sekitar atau UMR atau Iya, UMK sekitar segitu. daerah ya Iya. kayaknya. Tapi kalau untuk misalnya anak rantau kalau mau ngekos tuh kayaknya cukup lah. Oh, 3 juta cukup. lebih dari cukup, iya. 3 juta itu lebih dari cukup. Iya, biaya hidupnya Yang kan penting jangan sendiri. foya-foya aja. Iya, jangan. Ingat kamu penerima beasiswa Iya, PMDSU, jangan foya-foya dengan duit segitu. Jangan beli barang-barang yang nggak Jangan. dibutuhkan gitu. Kamu bakalan apa namanya, duit. Saya percaya karena saya juga udah S2 Iya, betul. ya. Nanti banyak duit itu banyak kepakai kayak untuk penelitian, Iya, penelitian, ya, betul. untuk tugas, jurnal dan lain-lain. Dan buku juga. Buku. Ada banyak kamu bakal butuhin duit itu untuk operasional Iya. perkuliahan kamu. Jadi tolong kadang ada nih yang belum Hedon. matang pemikirannya ya. Agak hedon Ah, gitu. enak nih dapat duit 3 juta nih, bisa hedon nih ntar malam asik gitu. Ya, ingat jangan gunain itu, kalau bisa jangan apa namanya? Jangan ribetin orang tua Iya. ya. Kalau bisa kita kuliah dapat beasiswa, Iya, benar. ribetkan orang tua, nggak Iya. membebankan gitu kan. Ya, ntar dapat 3 juta udah habis hedon, WA orang tua. Habis Bu, gitu. kirimin dong duitnya habis yang kemarin gitu. Padahal dia anak beasiswa gitu. Iya, anak beasiswa jangan kayak gitu. Jangan Itu sampai bukan gitu. contoh yang baik. Jadi Iya. memang kalau kita udah terima beasiswa, gunain itu sebaik-baiknya untuk Iya. operasional perkuliahan kita Nah, ya. betul. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan, apa aja tips-tipsnya untuk adik-adik atau teman-teman kita yang ngambil jalur PMDSU ini? Tipsnya ada nggak? Tipsnya. Ini kalau yang tadi tuh belum selesai sebenarnya Bang. Ah, Yang, boleh, ayo. Kita untuk kupas lagi. biayanya itu masih ada lagi. Hah? Itu kan baru biaya hidup. Kalau Oke, biaya untuk hidup ya. SPP gratis. Oke, SPP pasti ditanggung karena dia beasiswa. Dan kita kan penelitiannya di S3 nanti. Penelitiannya di S3 itu 60 juta per tahun keluarnya. Kabarnya gitu. Jadi kali 3 tahun ya 180 juta. Itu kabarnya. Jangan beli mobil. Jangan. Teman-teman yang PMDSU jangan beli mobil. Penelitian S3 itu pasti sangat ribet Iya, sekali dan mahal banyak juga. ngeluarin duit. Jangan beli mobil, jangan kredit. Dan ada lagi Bang. Sebenarnya kalau di PMDS itu ada juga persaingan. Misalnya kita ada jebol nih udah lulus jadi penerima. Nanti ada bersaing juga Bang. Dia kayak penelitian gitu ada dikasih di luar negeri juga. Ah, Selain di Indonesia kita kalau kita banyak meneliti dan banyak mengeluarkan Jurnal? jurnal,
Itu kalau bersaing kita menang misalnya kan lolos, kita dibiayai sampai ke luar negeri penelitian selama 3 Oke. apa 6 bulan gitu, lupa sih. Berarti di ini ya di Jadi peringkatin juga iya, ya. nanti ada juga kalau seandainya dia beruntung gitu kan, dia merasakan lah ke luar negeri dengan biaya beasiswa gitu, dibiayai. Dan Tuh, itu salah satu pengen Veni sih, pengennya kalau nggak ke Jepang, nggak ke Korea gitu. ke Korea Ya aja. dari beasiswa itu pengennya Nanti gitu. Insya pulang-pulang Allah. udah jadi artis Korea. Keren. Nah, Berubah langsung. iya, nggak apa-apa. Itu ya namanya mimpi, semua orang boleh Iya, mimpi dong. pengen bermimpi. Ya, saya juga dari dulu pengen ke Jepang gitu. Iya. Tapi karena nggak bisa ke Jepang ya udah saya nonton anime Jepang Iya, aja. nonton Gitu. dari HP aja. Iya, nonton dari HP aja. Nggak dapat ke Korea, nonton film Korea jadi ngerasain vibe-nya. Iya, Nah, betul-betul. ada lagi? Nah, itu sih kalau untuk PMDSU penerimaan. Ada struggle nggak kemarin waktu ngurus itu? Kesulitannya. Iya, ada struggle nggak yang dialami? Dibilang kesulitan pasti ada. Iya. Dan Salah satunya sebenarnya kemarin Vin udah jauh lama tahu beasiswa ini dari Ya. Desember. Ah. Kalau untuk beasiswa ini di 2013 orang ini ngasih tahu katanya kalau Vin tengok di Google ya Bang dari 2013. Tapi Vin taunya baru-baru kemarin gitu kan. Di 2022 baru tahu. Jadi pas Desember itu udah manteng-mantengin, oh masih lama gitu, ngumpulin syarat dulu lah. Udah tercapai sih syarat-syaratnya tapi tinggal dikit lagi karena mikir masih lama yaudah nanti kan itu pas lebaran tuh sebelum bulan kita bulan berapa lebaran Bang? Bulan 3 kira. Ya, sekitar bulan 3 bulan. Jadi balik dari Sumbar rencana itu mau ngurus lagi, dia ada 2 suratnya lagi yang belum selesai gitu kan. Itu dia kan pakai surat rohani sama jasmani gitu kan. Oke. Yang apa nggak boleh kita pakai narkoba gitu kan Ya, ada. pasti. Jadi Vin tinggal di rohaninya. Jadi balik dari Padang kan dia Vin pulang kampung kemarin ke Batu Sangka tuh pergi ke Padang. Nah di Padang kebetulan kesempatan nanya ke orang TU-nya, Kak ini tutup pendaftaran di UNAN tanggal berapa ya, rupanya seminggu lagi setelah lebaran. Gitu. Jadi Vin kayak kecolongan gitu Bang, kayak Ya. kaget gitu proposal belum. Kiranya yang di Kemendikbud sama yang di UNAN Beda, sejalan Vin ya. kira itu sama tutupnya Iya, Bang di ternyata tanggal beda. 21 April kalau nggak bulan 4. Oke. Dan ternyata lebih cepat di UNAN-nya. Iya, iya. Dan setiap kampus beda-beda sih. UNAN Iya. yang lebih cepat. Jadi pas gelombang pertamanya, ya bekejar lah jadinya Bang. Jadi kayak rohaninya Vin selesai kan cepat. Untung dari awal udah Iya. diansur-ansur gitu kan. Dan proposalnya itu 4 hari 4 malam Vin ngerjain sampai Proposalnya proposal apa tuh? Penelitian? penelitian untuk tesisnya itu. Oke, berarti emang udah diminta Tapi ya harus dari mereka yang judul- gambarannya iya, ya. dengan judul yang baru, nggak boleh ikut yang judul lama S1 sih. Oke. Itulah berarti kemarin memang- nanya ke Dan itu cukup struggle sih sebenarnya, udah harus menyiapin proposal iya, segala macamnya. tesis kan. Dan mepet waktunya, dan Vini mendaftarnya itu dia kan jam terakhir itu tuh jam 12 malam penutupannya. Vin lupa tanggal berapa itu. Jam 12 malam jadi Vin mendaftarnya itu detik-detik terakhir Bang di UNAN. Dia kan harus sejalan tuh mendaftarnya, nggak boleh misalnya beda sehari ya nggak boleh, harus beda jam nggak apa-apa gitu kan. Jadi harus mendaftar ke UNAN-nya dulu, ke kampus tujuan, baru ke mendaftar ke PMDSU-nya gitu. Dan Veni mendaftarnya detik-detik terakhir mau nutup di UNAN jam 12 teng. Sebelum Langsung itu disubmit semua ya? iya 10 menit 15 menit lah, 15 menit sebelum itu gara-gara mengejar proposal tadi Bang, karena keteteran kan, belum surat-suratnya lagi. Jadi alhamdulillah Bang, mungkin Allah nunjukkan jaringannya agak-agak lelet dikit lah gitu kan. Iya, Tapi dikasih masih bisa. shock terapi ya. Iya, udah sok gitu kan. Ini udah jauh hari ngumpulkan nanti gara-gara mendaftar aja nggak masuk Iya, gitu kan. gagal. Iya, gagal semuanya gitu kan. Itu posisinya Vin di luar tuh, masih udah mau tengah malam Vin diberi link karena kan harus bayar pendaftaran untuk ke UNAN juga. Oh, gitu. Pendaftaran kan kita harus bayar 600 Ya, untuk kita daftar dulu secara iya, ini ya. pakai biaya Iya, pribadi dulu benar, kan. benar. Karena kan belum dapat beasiswanya, jadi untuk pendaftaran ditanggung sendiri. Nah di Briling itulah Vini submit semuanya segala macamnya sampai orang di Briling tuh bingung kan. Ini kamu ngapain sih katanya? Ini lagi daftar beasiswa. Oh semangat ya katanya. Jadi kayak orang tuh nengok Turut Vini senang ribet, ya, gitu. terus senang juga Gigihnya kaget orang ya. mencari beasiswa. Iya, gitu. sampai tengah malam ibu sama ayah nelfon-nelfon terus kan, Iya. anak gadis masih di luar gitu. Iya. Tapi karena kalau balik lagi ke rumah nanti takutnya kan tidak sampai waktunya Bang. Benar. Jadi karena dari pagi udah di luar emang ngurus-ngurus semuanya sampai tengah malam lah. Itu baru selesai tim, itu belum PMDSU-nya pendaftar lagi, baru UNAN. UNAN alhamdulillah udah selesai jam 12. PMDSU kan masih panjang kemarin ya. Iya, cuman nggak boleh beda sehari, nggak boleh beda jam aja yang boleh. Oh, gitu. Jadi nggak tidur sampai rumah, langsung daftar PMDSU. Dan tidurnya atau Bang jam berapa setelah selesai semuanya PMDSU jam 5 subuh baru tidur. Siap sholat subuh langsung tidur. Kayak perjuangannya memang
gitulah Bang, sepanjang itu gitu kan. Iya, lelah ya. Prosesnya ya sulit sih emang kalau dibilang. Namanya proses nggak ada yang enak ya kan, pasti Betul, nggak menyakitkan. ada yang enak, proses pasti pahit Iya. semua. Ya karena takut nanti nggak lolos gitu kan, gara-gara beda waktu. Kalau ditunggu besoknya baru daftar PMDS itu nanti nggak lolos gitu kan. Iya. Jadi ya udah korbankanlah waktu tidur demi Oke. cita-cita gitu. Itu sih Oke. kemarin. Pengumumannya di kapan? Pengumumannya kemarin Feni taunya dapat kabar ngeceknya itu kapan? itu pengumumannya duluan di UNAN dibanding beasiswanya. Oh Itu gitu. dia walaupun kita daftar ya emang di UNAN dulu emang daftarnya kan. Jadi di UNAN tuh di tanggal berapa ya? Ini pun lupa tanggalnya. Pokoknya Sekitaran masih aja, berapa bulan yang di lalu? bulan-bulan awal Mei kalau nggak salah Oke, awal itu Mei. keluar hasilnya. Tapi di akhir April ini udah tes untuk di UNAN kan, tes TPA dan TOEFL-nya, dan alhamdulillah jebol di situ. Di awal Mei udah keluar langsung. Ini masih di Padang tuh posisinya, masih di Padang karena nunggu keluarnya, takutnya nanti kalau keluar ada yang diurus gitu kan Bang, jadi nggak balik dulu ke Riau. Jadi itu numpang di rumah kakak sepupu. Jadi alhamdulillah jebol, langsung video call orang tua, kasih tahu dosen-dosen dan pimpinan yang Iya. support gitu kan. Alhamdulillah jebol di UNAN, jadi tinggal dari pengumuman dari itu beasiswanya. Dan di beasiswanya itu di bulan kemarin Juni keluar. Oh, berarti jaraknya cukup jauh ya? Iya, di bulan Juni kemarin. Sebulanan ya? Mm-mm. Di bulan Juni, ya pertengahan. Itu gimana pas tahu lulus beasiswa? Kayak nggak percaya sih Bang. Ini beneran gitu kan, sampai S3 nanti gitu kan. Kayak ya karena mikir kan memang ribet ngurusnya. Memang untuk syaratnya nggak terlalu banyak, cuman ini karena kecolongan aja kemarin tuh. Kalau kita dari awal udah minus dulu kan, udah kumpulin dulu, nggak tanggalnya kita tahu pasti kan di UNAN sama di beasiswa mungkin nggak sampai kayak gitu kan. Ya kesalahan Vin sendiri juga. Cuman alhamdulillah mungkin itulah Ini mungkin jalannya. jalan yang dikasih Allah mungkin kan. Mepet waktunya tapi alhamdulillah lolos juga, alhamdulillah. Pas tahu yang orang paling pertama dikasih tahu siapa? Orang tua Langsung sih. nelpon siapa? Ayah, ibu? Kedua-duanya Langsung karena lagi nelpon barengan ya, Oke. lagi bareng. Apa reaksi mereka? Teriak apa gimana gitu? Kayak nangis sih. Iya. nggak nyangka gitu. Alhamdulillah. Katanya anaknya bakal jadi dokter katanya. Gimana? Pasti senang. Dan gimana ya? Itulah bentuk mana ya, kalau kita udah bahas orang tua, perjuangan mereka berat ya. Perjuangan mereka berat sekali. Dan ya pasti kebayang ya gimana beratnya orang tua. Iya, dari kecil sampai pin besar kan. Ya. Ayah lah sama ibu yang Justru- mensupport. Pokoknya apapun yang Vini pengen gitu kan. Iya. Iya, ayah support terus katanya, ibu support. Nggak pernah bilang enggak untuk pernah kebutuhan anaknya ya. Iya, nggak pernah menuntut untuk Vini harus ini itu, memaksakan gitu apapun kehendak orang tuh nggak pernah. Belum keluar mata lagi. Kasih ya. Bang. Ya kalau Nggak apa, luapin aja bentuk harunya kepada orang tua. ya yang- sebagai hadiah juga lah untuk orang tua. Iya. Karena orang tua dari kecil, dari Veni bayi baru lahir sampai sekarang kan orang tua lah yang membesarkan. Ya Veni nggak pernah jauh sih dari orang tua. Inilah Jadi perdana. menyaksikan ya. Perdana Veni nanti ke UNAN Dilepas. jauh dari orang tua. Tapi kan itu kan bukan perpisahan. Enggak. Yang jelas Masih kan dekat sih Bang. iya masih dekat, ada keluarga juga di sana. Tapi Feni kan jadi saksi hebatnya kedua orang tua kan. Iya. Jadi saksi karena selalu nggak pernah keluar dari rumah ya, dari awal dibesarin sama orang tua, nggak pernah pisah gitu kan. Kan menyaksikan loh bagaimana kedua orang tua mencari nafkah, Iya, nafkah. ya, untuk biaya hidup, untuk biaya pendidikan, walaupun pendapatannya ya kita mohon maaf Iya. pendapatannya kurang gitu, tapi mereka selalu berusaha untuk Iya. memenuhi kebutuhan Feni. Ya pokoknya nggak pernah bilang kekurangan, ayah nggak pernah bilang gitu. Ya. Pokoknya anaknya tercukupi udah gitu aja kan. Dan dia nggak pernah mau cerita struggle-nya Enggak. dia seperti Iya, apa. capeknya dia nyari uang gitu kan. Makanya Vin sebagai anak, apalagi anak pertama, Iya. perempuan, kalau bisa dapat beasiswa setiap kuliah gitu kan. Dan di S1 alhamdulillah Vin di semester 2, tapi di semester 1 dulu ngurus bansos, cuman kenanya gara-gara Vin lahir di Padang, jadi nggak dapat. Itu kan harus putra dan putri daerah. Nah Vin coba lagi di S2 ngurus beasiswa dan alhamdulillah lolos di Bakti Negeri.
Nah itu S3-nya udah mulai beasiswa, jadi ayah bayarnya cuma di awal aja. Iya, untuk yang pendaftaran yang kemarin ya. Ini ada yang mau disampaikan untuk orang tua? Untuk orang tua, ya Vin minta doa restunya. Semoga Feni di S2 nanti sampai S3 lancar, apa yang Feni kerjakan di bangku kuliah, dan cepat selesainya, cepat wisuda, dan bisa mengajak ayah dan ibu ke Tanah Suci Mekah nanti. Amin. Itu biar kalau niatnya udah mulia dan disupport sama ridho orang tua ya, itu biasanya jalannya lancar. Amin. Walaupun kita nggak nutup ini ya, percayaan kalau selalu ada struggle, nggak mungkin kan kita nggak ada rintangan. Tapi yang membantu kita melewati itu ya salah satunya adalah yang pertama ridho orang tua. Iya, ridho orang tua. Doa orang tua dan niatan kita untuk membahagiakan orang tua. Saya percaya 3 itu. Iya. Saya selalu pegang 3 itu di kehidupan saya. Walaupun terkadang juga ada struggle, saya selalu jika ada struggle ini kalau saya ya, abang selalu bilang pasti WA orang tua. Bu, mohon doanya. Iya. Ini di kampus atau di ini dikabarin orang tua ya, lagi ada problem, mohon dibantu doa untuk dijaga sama Tuhan. Ya, karena doa orang tua itu memang melancarkan segalanya emang. Benar. Itu selalu dipegang dan untuk setiap teman-teman ya, untuk adik-adik juga mahasiswa yang kuliahnya struggle gitu kan, kuliahnya kesulitan. Jika kamu masih punya orang tua, ini dari saya ya, coba telepon orang tuamu, ya bilang kamu sayang sama orang tua kamu, WA, terus minta doa, lancarin skripsinya, lancarin kuliah apapun itu yang dituju. Telepon orang tuamu. Jika kamu, mohon maaf yang orang tuanya sudah nggak ada, udah meninggal, segera sholat atau beribadah, doakan orang tuamu. Untuk yang beragama Muslim, kirim Al-Fatihah untuk mereka, sisipkan doamu untuk mereka dan minta sama Tuhan untuk dimudahkan apa yang menjadi kesulitan kamu. Ini harus dipegang emang, doa orang tua, ridho orang tua emang harus kita pegang. Iya, karena ridho orang tua ridho Allah gitu kan. Iya. Dan yang paling best itu ya jalur langit lah bang, yang benar. Feni. Betul. Dan Feni dapat trik dari dosen PA Feni sendiri, Bu Sri Marianti. Itu disuruhnya Feni baca Yasin pas maghrib gitu kan. Terus di Salamun Qaulam mir Rabbir Rahim bacakan sebanyak 7 kali, terus bacakan doa dan hajat kita di dalam. Dan jangan lupa tahajud gitu, sholat tobat dan bersedekah. Ya sholat 5 waktu harus wajib ya. Itu Selain kan dari sholat wajib kita ya. Itu sih trik dari dosen PAVIN sendiri. Kalau dukungan dari tadi kan beberapa dosen ya, itu dosen-dosen yang lain yang mensupport siapa aja nih? Siapa tahu mau ngucapin terima kasih. Iya. Selain tadi udah Bu Sri tadi ya. Yang pertama Bu Sri Marianti. Makasih Bu, alhamdulillah berkat trik Ibu, support dan apapun support dan dukungan Ibu, ini selesai melewati rintangannya lah istilahnya. Jadi aman lah untuk menuju S2 dan S3, udah lolos beasiswanya. Dan makasih juga untuk Bapak pembimbing Feni sendiri, pembimbing 1 Pak Nurmansyah dan pembimbing 2 Pak Asnuriandi. Pasti udah banyak ya mereka ngasih motivasi. Iya, membantu juga dalam judul, proposal dan segala macamnya. Walaupun Feni udah tamat jadi alumni tapi tetap dibantu gitu kan. Tetap terjalin hubungan dengan dosen. Itu bukti kasih seorang guru. Guru sejati itu walaupun muridnya udah tamat, mahasiswa udah tamat, kemanapun dia pergi itu tetap mahasiswa dia. Walaupun itu tetap alumni. Siswa dia. Iya. Itu memang udah filosofinya seorang guru seperti itu. Terus untuk Pak Hardi juga. Pak Hardi Wakil Rektor 2 ya? Iya, Wakil Rektor 2 itu selaku dosen pembimbing PKL Ven dulu. Iya. Sewaktu di semester 7 ikut membantu, membantu. Karena Ven minta tolong sama Bapak, Pak ini judulnya udah sesuai belum? Jadi Bapak nyaranin tambah ini dikit. Jadi biar lolos kamu katanya. Alhamdulillah berkat Bapak Hardi juga. Terus Dekan Pak Arizal dan Prodi Pak Fatur. Berarti memang ini ya. Pimpinan pun juga support Feni ya. Iya, support, semuanya mensupport. Dosen-dosen yang nggak bisa disebut satu persatu ya. Baik itu pimpinan fakultas dan universitas pun langsung turun mau membantu ya. Iya, Bapak Rektor sendiri, Pak Junaidi, Prof Junaidi juga turut mensupport Feni sampai Feni jebol saat ini. Alhamdulillah. Dan kemarin dia WA saya. Iya. Oh Hara, ini saya seneng nih sama Mbak Feni, mahasiswa kita membanggakan banget nih dia
bisa lulus S2 dan S3 di UNAN. Itu langsung, wah kalau Prof Junnya bilang keren, pasti anaknya keren. Tapi ada yang, tadi kita udah sedih-sedian, ada yang menarik nih dari si Mbak Feni ini. Iya. Orang Awak, orang Minang, Orang Minang. berpakaian Melayu. Wah, ini kenapa nih? Asik Ini nih lain. ada filosofinya di baju ini. Ada filosofi, Iya. ada ceritanya sendiri. Ada ceritanya. Boleh dong. Jadi ini dulu Dikit. kan pakai untuk kompre, Bang. Oh, waktu Iya, kompre kan wajib ujian Melayu. skripsi ya. Iya, wajib Melayu kan. Oh iya, di betul. kampus Unilag. Itu salah satu ini peraturan di Lancang Iya, Kuning. di Lancang Kuning Ya. mewajibkan pakai baju Melayu. Iya, itu untuk mewarisi budaya Melayu yang Iya. ada di Riau ya. Iya, dan Feni hanya punya satu-satunya ini Oke. baju Melayunya. Jadi ini pun bukan baju sendiri, ini dikasih orang. Jadi sebelum kompre itu 2 bulan setelah itu sebelum kompre dikasih sama ibu puskesmas Rumbai itu. Ibu tuh dekat sama Feni dan ibu. Iya. Jadi dikasihnya ini untuk kompre anaknya nanti Oh katanya. gitu. Nah, Feni suka dengan warnanya gitu Iya, kan. warnanya kayak, cakep nih, Melayu banget warnanya. buat semangat Ada aja gitu kuningnya, nengoknya iya. gitu kan. Keren nih. Jadi Warna pas putih. kompre itulah bawa kompre di depan kan presentasi. Alhamdulillah dosen memuji gitu kan. Ya, Bagus ini bajunya bagus gitu. ya. Iya, saya Iya, tadi waktu lihat wah cerah banget nih bajunya. Pasti orangnya juga ceria banget nih. Iya, Fem bilang kan, Pak, ini bukan baju Feni dikasih orang bilang. Iya. Tapi kan udah jadi punya kamu katanya. Iya, alhamdulillah. Ini biar Feni pakai ini biar semangat sih Pak, nengok warnanya suka Fem bilang. Berarti baju ini besok harus dibawa juga ke Sumbar. Iya, harus ya, Bang. Dibawa ke UNAN nih. Memperkenalkan ke Dikenalin UNAN. ke budayanya Iya. Minang, ini Melayu. Iya. Walaupun kita orang Minang Iya, ya. karena besarnya kan di Iya, tanah Melayu gitu. betul. Dan juga Dan- dididik karakternya karakter Melayu Iya, ya. betul. Nah, Di jangan kampus lupa Melayu. besok kalau waktu ujian sempro atau presentasi di UNAN kasih pantun-pantun Melayu. Pantun-pantun Melayu. Iya, kan kita udah diajarin ya di sini Iya, ya. benar-benar. Nah, Ya itu, Pin walaupun orang Minang, Pin suka sih dengan baju Melayu, makanan khas Melayu suka. suka ya. Karena emang besarnya di sini, jadi terbiasa dengan khas-khas Melayu gitu. Oke, memang udah lengket ya. Walaupun sisi Minangnya udah ada erat, juga iya. gitu kan. Udah erat dengan budaya Melayu. Iya, alhamdulillah dan kuliah pun di kampus Melayu, kampus kebanggaan Melayu. Oke, kampus kebanggaannya masyarakat Riau Iya, ya. masyarakat Riau. Kampusnya orang sukses. Kampusnya orang Itu sukses. jargonnya sekarang dan terbukti. Dan terbukti. Oh, di depan saya ada orang sukses. Ya. Amin ya Allah. Amin ya, Mohon amin ya Allah. doanya. Ya, terakhir Feni, boleh dong disapa teman-temannya, dikasih tahu, dihimbau bagaimana biar bisa mengikuti jejak Feni. Iya. Gimana? Silakan. Untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak kalau ingin lanjut kuliah yang lebih tinggi lagi, ya misalnya pengen lanjut S2 sekaligus S3, kita ada namanya beasiswa PMDSU, siapa tahu bisa dicoba. Buka aja di Google PMDSU itu muncul paling atas. Nah, coba cari tahu, mungkin yang baru-baru mau tamat bentar lagi kan, Yeah. Bang, fresh graduate. Nah, yang baru tamat kemarin juga bisa. Tapi itu untuk tahun depan lagi karena tahun ini Yeah. udah tutup. Jadi tahun depan insya Allah kalau masih buka, dia kadang ada juga per tahun itu kosong, Yeah. Bang. Jadi coba Dipantengin aja. dipantengin aja beasiswanya tanggal berapa, kadang berubah dia kan. Nah, coba siapa tahu memang kalau niatnya pengen jadi dosen, tercapailah di situ di beasiswa Yeah. itu. Pengen jadi dosen muda, dokter Yeah. muda gitu. Oke, ada lagi pesannya untuk teman-teman? Ya semangatlah para pejuang-pejuang beasiswa. Oke. Kalau mungkin tidak lolos, mungkin ada yang udah coba PMDSU tapi belum lolos, mungkin di beasiswa lain dia Ya, lolosnya. kayak PDP Karena masih banyak dan beasiswa lain, lain. Pemprov segala macam, Iya. ada banyak ya. Ada banyak. Dan itu bisa sampai ke luar negeri juga kan, Bang, Ya, sekarang. betul. Mm-mm. Berarti pesan dari Penny selalu usaha. Iya. Ya. Pokoknya kita don't stop the process karena kita nggak tahu nih, kita memberhenti proses nanti ternyata proses mana yang kita tuju itulah yang membawa kita ke Betul. pintu kesuksesannya. Jadi Ya. jangan berhenti dan lelah berproses karena kita nggak tahu proses mana yang mengantarkan kita ke pintu kesuksesannya. Oke, always keep trying. Iya, Oke. selalu berusaha. Iya. Oke, Penny, ini aku makasih banget ya. Iya. Makasih banget Penny udah mau datang menyapa kami-kami yang ada di Iya. Unilag ya. Udah mau juga menyapa adik-adik dan teman-teman dari Unilag. Iya. Makasih udah bagi ceritanya. Sama-sama. Makasih banyak. Ini pelajaran juga buat kita-kita di sini. Banyak yang bisa saya ambil pelajaran, terutama dari yang kehidupan orang tua. Ya, Iya, saya sangat salut dengan kedua orang tua. Ini tolong disampaikan Iya. salam pribadi dari saya, dari Bang Ohara untuk kedua orang tua Penny.
Iya. Kami semua di sini mengucapkan semoga Feni kuliahnya lancar. Amin ya Allah. Ya. Doain di bulan Agustus pengen masuk. Dan bisa jadi sukses. Amin ya Allah. Tercapai jadi dosennya. Kalau harapan kita di sini tentu balik dosennya ke sini dong sebenarnya. Iya, Fen pun pengennya balik ke Riau lagi Bang, Bener. tapi balik lagi ke pemerintahnya. Tapi kan itu kan di keputusan tempat. dari mereka. Tapi Iya. tetap harapan tetap Abang sampaikan. Iya. Sehat selalu ya Feni ya. Ya amin. Lancar kuliahnya. Bismillah. Sampai- Semoga sampai ke S3 nanti. Amin. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Ntar kalau kesini kita podcast lagi. Podcast lagi boleh Ya. ya. Kita Dengan senang ceritain hati. pengalaman-pengalaman Feni di sana. Selama di UNAN ya. Oke? Insya Allah. Sampai jumpa lagi ya. Iya. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.